Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Fitria dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 1908 10 20 06. Gimana kabar kalian? Semoga sehat terus. Tetap di rumah aja. Kalau mau keluar rumah harus pakai masker ya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Amin. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tema yang berjudul dengan levelisasi dan standar pembelajaran bahasa asing gitu kan. Terus di sini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama, macam-macam pengertian dan tingkat levelisasi pembelajaran bahasa asing. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan ketiga levelisasi. Yang ketiga, standar kompetensi level pada pembelajaran bahasa asing gitu kan. Terus baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu macam-macam pengertian dan tingkatan materi levelisasi pembelajaran bahasa asing gitu kan. Terus tingkatannya ada 3. Yang pertama tingkatan ibtidah, yang kedua tingkatan mutawasid, yang ketiga tingkatan mutakodim. Tingkatan ibtidah itu apa? Masa pengembangan dasar-dasar kemahiran berbahasa. Terus yang kedua, tingkatan mutawasid itu apa? Masa pemanfaatan dasar-dasar kemahiran berbahasa. Yang ketiga, tingkatan mutakodim. Masa di mana seseorang sudah memiliki kelancaran dalam menggunakan bahasa gitu kan. Terus ada tingkatan materinya. Tingkatan materinya apa? Pertama ibtidah sama, mutawasid sama mutakodim. Ibtidah itu apa? Yang menghafalkan mufrodat atau percakapan yang sederhana dan mengarahkan tertera atau insya muwajahah. Terus yang tingkatan kedua itu mutawasyid. Mutawasyid itu apa? Materi tentang bahasa Arab, dan tugas seseorang guru pada saat itu adalah memberikan penguatan terhadap materi-materi yang sudah didapatkan oleh siswa sehingga bisa mahir dalam materi tersebut. Jadi biar mahasiswa itu bisa mengucapkan kembali yang telah dikasih kepada guru yang tadi. Jadi biar dia lebih mahir untuk dalam materi tersebut. Yang ketiga, mutakodim, mengarahkan bebas atau insyahur. Ini biasanya menggunakan pada level tingkat tertinggi atau digunakan pada orang yang udah levelnya tinggi, karena di situ memiliki keterampilan, kreativitas dari seseorang penulis sehingga diandalkan gitu kan. Terus yang kedua, pembahasan yang kedua, tingkatan ketiga levelisasi pembelajaran bahasa asing, yaitu apa? Ada berapa gitu kan. Terus yang pertama itu tingkatan ibtidah dan tingkatan mutawasyid. Apa sih? Diarahkan untuk tercapainya sasaran dapat aktif menggunakan bahasa secara lisan maupun tulisan. Jadi, mereka bisa menggunakan secara lisan. Kalau misalkan disuruh secara lisan, dia pun bisa. Maupun disuruh tulisan, dia pun juga bisa. Gitu kan. Terus pencapaian tujuan tersebut menggunakan all-in-one sistem atau integrated atau sistem atau in-the-home hal wahdah, yaitu sistem terpadu gitu kan. Terus tingkatan mutakodim itu apa? Memfokuskan pada peningkatan 4 kemahiran berbahasa Arab atau berbahasa asing, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Karena itu sistem terpadu ini atau sistem all-in-one ini tidak mungkin diterapkan pada tingkatan lanjut, karena tidak semua tingkatan itu bisa menyimak atau berbicara. Oke, kalau menulis mungkin atau membaca bisa, tapi kalau menyimak atau berbicara itu harus difokuskan dulu agar dia bisa menyimak dan berbicara bahasa tersebut. Terus pembahasan yang ketiga itu apa? Standar kompetensi setiap level pada pembelajaran bahasa asing.
Yaitu ada dua aspek atau dua standar kompetensi. Yang pertama itu adalah aspek jumlah penguasaan mufrodat siswa untuk tingkat pemula. Maksud tingkat pemula itu apa? Tingkat yang baru terjun atau yang baru mengetahui mufrodat tersebut. Seperti mufrodat yang harus dikuasai adalah 0 sampai 1000 kata. Itu pemula. Kalau yang menengah dari 1000 sampai 2000 kata. Jadi kalau untuk pemula ya sedikit tapi dia ngerti, atau sedikit tapi dia paham. Kalau misalkan menengah itu kan sudah untuk melanjutkan dari mufrodat yang dikuasai dari 0 sampai 1000 itu, dia lanjut dari 1000 sampai 2000 kata gitu teman-teman. Terus yang aspek kedua atau standar kompetensi kedua itu udah dari segi jumlah jam pelajaran. Nah ini penting banget. Untuk tingkat pemula, jumlah jam pelajarannya harus dilalui mencapai 0 sampai 250 per jam, atau 200 jam sampai dihabiskan secara formal di sekolah dalam 50 jam untuk tugas tersebut. Jadi, untuk pemula itu, jumlah pembelajaran harus dilalui sampai 0 atau 250 jam. Kalau di sekolah hanya didapatkan cuma 50 jam, dan selainnya itu untuk tugas entah itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, baik lagi bersama aku nanti di channel aku ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.